Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi. Teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi teman-teman yang bagian kedua, gitu ya. Nah, kemarin kita sempat bahas di pertemuan pertama sekitar 7 soal ya. Nah, selanjutnya saya memiliki soal berikut untuk kita lanjutkan, untuk kita perbincangkan, berbicara sistem reproduksi yang sering keluar teman-teman di UTBK gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kemarin kita sempat di pertemuan pertama sampai nomor 7 ya. Hari ini kita lanjutkan ke soal nomor 8 teman-teman. Baik. Soal nomor 8 ini teman-teman tentang keadaan saat ovulasi terjadi. Oke, kita akan bahas ya. Di soal disebutkan pada sistem reproduksi manusia katanya peristiwa berikut gitu yang terjadi pada fase ovulasi adalah. Oke, kita bahas ya. Di pertemuan pertama memang sudah dibahas tentang ovulasi ini sudah tuntas ya. Nggak apa-apa, kita akan sentuhkan lagi mengenai materi ovulasi ini. Baik, teman-teman, berbicara ovulasi itu kan sudah disebutkan bahwa dia itu suatu peristiwa di mana proses keluarnya oosit sekunder gitu kan ya, yang matang yang keluar dari ovarium. Yang dipengaruhi oleh apa? Hormon yang mempengaruhinya itu kan adalah hormon LH. Kapan LH keluar? Saat estrogen dia meningkat. Gitu kan ya. Jadi meningkatnya estrogen mengakibatkan hipofisis dia menghasilkan LH yang tinggi nanti mengakibatkan proses ovulasi itu terjadi. Gitu kan ya teman-teman ya. Oke, siap. Nah, konsep yang kedua teman-teman, nah kondisi tersebut gitu ya, ketika LH-nya tinggi gitu ya yang menyebabkan pecahnya folikel dan melepaskan sel telur atau oosit sekunder saat itu ya, yang menuju ke oviduct atau menuju ke tuba Fallopi. Nah, setelah itu teman-teman, sel granulosa teman-teman yang melekat pada membran basalis saat itu gitu ya. Nah, pada dinding-dinding folikel yang ada di ovarium itu dia berubah menjadi sel luteal teman-teman gitu ya. Sehingga kan folikel ini dia mengeluarkan isinya gitu ya, yaitu oosit sekunder. Nanti akibatnya folikel ini dia akan mengkerut gitu ya, dan lama-lama dia akan berubah menjadi corpus luteum. Jadi folikel yang telah mengeluarkan isinya di dalam ovarium itu dia akan berubah namanya menjadi corpus luteum atau yang kita sebut sebagai badan kuning gitu ya. Nah, dia yang akan menghasilkan lanjutan estrogen, dia yang akan menghasilkan lanjutan progesteron gitu ya, corpus luteum ini. Oke, di gambar di pertemuan pertama sudah saya perlihatkan corpus luteum itu ya. Oke, baik. Nah, ini dia teman-teman seperti gambar yang sebelumnya di pertemuan pertama bahwa ketika folikel ini dia matangnya folikel oleh hormon apa? FSH gitu kan ya. Matang. Nah, matangnya folikel, membran folikel ini dia menghasilkan estrogen. Estrogen yang tinggi dia menghambat FSH, namun dia meningkatkan, memicu hipofisis untuk menghasilkan LH. Gitu kan ya. Nah, nanti LH yang tinggi mengakibatkan ovulasi terjadi, gitu kan ya. Nah, folikel yang telah mengeluarkan isinya lalu dia berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dia akan menghasilkan kembali estrogen, akan menghasilkan kembali progesteron. Jadi dua hormon lagi akan dihasilkan oleh corpus luteum gitu ya, progesteron dan estrogen juga dihasilkan. Gitu, badan kuning ini ya. Oke, sip. Jadi jawabannya adalah yang termasuk ke dalam fase ovulasi adalah 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 1, 2, 3 itu jawabannya adalah yang A gitu. Soal nomor 8, gampang ya. Oke. Nah, untuk soal nomor ke-9 teman-teman bisa perhatikan di soal nomor 9 ini dia berkenaan dengan penghambatan katanya pada kerja hormon LH dan FSH. Ini pun sudah dibahas di pertemuan pertama ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan bahas ulang lagi sebab soal di tahun 2010 ini keluar dia. Penghambatan produksi hormon LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron. Betul atau salah? Oke, sebab
Produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Baik, kita akan bahas ulang kembali ya. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa penghambatan produksi hormon LH ini, teman-teman gitu ya, dia akan menyebabkan produksi hormon progesteron juga terhambat. Artinya begini, jadi adanya progesteron yang meningkat sebetulnya gitu ya, dia akan menghambat produksi dari LH. Jadi teman-teman, estrogen yang tinggi dia menghambat FSH, namun dia mempertinggi LH. Sedangkan progesteron yang tinggi dia menghambat produksi dari LH. Gitu ya, ingat-ingat tuh. Nah, nanti hal tersebut disebabkan karena adanya siklus menstruasi LH kan ya, yang berperan di dalam menstimulasi folikel untuk menghasilkan hormon progesteron. Jadi teman-teman jangan lupa gitu ya. Jadi kalau kita berbicaranya ada pembentukan progesteron makin tinggi, malah ternyata jadi feedback negatif untuk LH. LH-nya dihentikan untuk proses pengeluarannya ya, supaya tidak terjadi ovulasi lagi gitu. Oke. Nah, progesteron yang dihasilkan ini teman-teman tadi sudah disebut bahwa progesteron juga dia dihasilkan oleh bagian yang disebut sebagai badan kuning atau corpus luteum gitu ya, yang terbentuk setelah terjadinya ovulasi tadi gitu ya. Nah, pada pasca ovulasi ini teman-teman dia folikel kan sudah pecah tuh gitu ya. Dia berubah menjadi badan padat atau kita sebut sebagai berwarna kuning. Dikarenakan berwarna kuning makanya orang menyebut badan kuning gitu ya. Bahasa Latinnya itu dia corpus luteum. Nah, korpus luteum ini dia akan memproduksi hormon progesteron secara banyak gitu ya, secara meningkat. Nanti makin meningkat tuh progesteronnya gitu. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Jadi, saat misalkan awal itu kan hipotalamus itu kalau misalkan ada rangsangan seseorang dewasa gitu ya, atau sudah menikah gitu, hipotalamus itu dia mengeluarkan GnRH. GnRH ini dia teman-teman akan merangsang hipofisis bagian anterior gitu ya untuk menghasilkan LH dan FSH. Begitu kan ya? Nah, awalnya dia FSH terlebih dahulu gitu ya. FSH dikeluarkan. Nah, FSH yang tinggi ini teman-teman nanti dia folikel kan mulai matang gitu ya. Nah, membran folikel menghasilkan estrogen. Nah, estrogen yang tinggi feedback negatif bagi siapa? Nah, estradiol atau estrogen yang tinggi feedback negatif bagi siapa? Bagi FSH. Tapi feedback positif bagi LH. LH keluar. Nantinya terjadi ovulasi kan ya. Tetapi setelah terbentuk progesteron gitu ya, FSH kan sudah terhambat dengan hadirnya estradiol ya, estrogen. Nah, ketika sudah hadir progesteron dari pembentukan korpus luteum itu, maka feedback negatif juga kehadiran progesteron itu dia akan memicu hipotalamus untuk memberhentikan pengeluaran GnRH yang nantinya hipofisis bagian anterior menghentikan juga pengeluaran LH gitu ya. Nah, prosesnya seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman jawabannya adalah kalau pernyataan pertama penghambatan produksi hormon LH mengakibatkan peningkatan progesteron tidak gitu ya, kebalik nih. Nah, harusnya menurun juga gitu. Nah, produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Betul ini ya. Jadi pernyataan yang keduanya yang betul, berarti jawabannya adalah dodol atau D gitu. Oke. Itu dia nomor ke-9 teman-teman, dan nomor ke-10 bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini mengenai percobaan pengambilan ovarium gitu ya pada anak ayam. Oke, kita akan lihat soalnya seperti apa ya. Pengambilan ovarium anak ayam yang baru menetas katanya mengakibatkan berkembangnya ciri kelamin jantan sekunder. Oke, nanti kita bahas ini gampang ya. Sebab hilangnya ovarium anak katanya anak ayam hilangnya ovarium dia memacu pertumbuhan testis. Oke, baik. Seperti apakah sebetulnya ya prosesnya? Begini dia teman-teman. Nah, pada saat teman-teman, umur pada saat si pengambilan ketika kita melakukan pengambilan ovarium yang fungsional tentunya gitu ya. Nah, ketika ovarium yang fungsional ini kita misalkan bagian ovariumnya diambil, maka biasanya dia akan mengarah pada penentuan perkembangan rudimen berikutnya nantinya. Jadi merangsang untuk pembentukan rudimen selanjutnya. Jadi apa nih yang harus dibentuk ketika ovariumnya tidak ada? Itu dia sel-sel di dalam tubuh
ayam tersebut akan menyuruh melangsungkan menentukan gitu ya untuk perkembangan rudimen berikutnya. Jadi harus dibentuk nih sebab opum sudah hilang, oparium sudah diangkat misalkan gitu ya. Sel-selnya akan merespon. Nah, bila oparium diambil teman-teman pada saat ayam itu dia berumur kurang dari 20 hari, berarti ketika di dalam telur kurang dari 20 hari misalkan gitu ya. Atau ayamnya dia sudah dilahirkan tapi memang kurang dari 20 hari intinya ya. Maka rudimen akan mengalami hipertrofi teman-teman gitu ya. Jadi memperbesar gitu. Yang menjadi struktur yang mirip sebuah testis. Jadi akan mengalami perubahan si sel-sel di sekitarnya, mengalami rudimen di mana sel-selnya itu dia mengalami hipertrofi. Akibatnya dia membentuk sebuah bagian yang kita sebut sebagai testis. Yang nantinya testisnya ini dia mampu mengadakan proses spermatogenesis. Nah, itu konsepnya gitu ya. Jadi adanya pengambilan oparium di sebelum kurang dari 20 hari menyebabkan hipertrofi gitu ya, yang nantinya akan berubah si sel-sel tersebut akan menjadi testis gitu ya. Yang kedua, teman-teman, apabila sebuah opotestis kan itu pada ayam gitu ya, namanya opotestis kan ya. Nah, terbentuk setelah hilangnya oparium yang fungsional tadi dikarenakan diangkat gitu kan ya. Maka genetik tersebut akan mengembangkan semua sifat-sifat seks jantan. Kenapa? Sebab yang berkembang testis saat itu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dimana jengger atau pial ayam dia besar atau berwarna gitu kan ya. Terus bulu-bulu jantannya itu dia berbeda kan dengan bulu betina itu biasanya ya. Terus dapat berkokok, terus menunjukkan sifat tingkah laku mengawini betina. Jadi dia akan lebih agresif gitu ya untuk mengawini betina. Itu sifat pada jantannya pada ayam ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah dua-duanya betul dan saling berhubungan gitu ya. Oke, A berarti. Baik, itu dia nomor ke-10. Kita masuk ke slide soal selanjutnya berkenaan dengan sistem reproduksi yang sering muncul di UTBK, teman-teman, atau SBMPTN ya. Oke, nomor 11 kita akan lihat. Wanita mengalami perubahan fisik katanya dan psikologis saat ovulasi. Nah, secara internal di dalam tubuh wanita katanya terjadi perubahan berupa apa ketika ovulasi itu terjadi. Oke, siap. Baik, kita akan bahas. Nah, teman-teman, dikarenakan ovulasi itu dia proses lepasnya oosit sekunder gitu ya, atau bolehlah ketika memang sudah ada sperma di daerah situ, dia akan selanjutnya berubah menjadi ovum tentu ya gitu ya. Tentu yang sudah matang di dalam ovarium kan ya. Nanti ada hormon LH yang mempengaruhi proses ovulasi itu. Nah, proses tersebut nanti teman-teman dia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tentu yang ada di wanita itu gitu ya. Nah, contohnya apa? Yang pertama, konsentrasi hormon FSH yang meningkat gitu kan ya, meningkat nih FSH gitu. Nantinya dia akan merangsang pematangan sel-sel telur. Berarti si ovariumnya dia folikelnya itu dimatangkan. Nah, ketika folikelnya matang, maka dia akan mampu menghasilkan hormon estrogen. Estrogennya akan meningkat nanti, gitu ya. Nah, peningkatan inilah yang akan berpengaruh, gitu ya. Peningkatan hormon estrogen inilah yang memicu lonjakan LH untuk dia tinggi. Akibatnya terjadilah proses yang disebut sebagai ovulasi. Begitu kan ya, untuk proses ovulasinya, rinciannya begitu. Nah, bisa dilihat sama teman-teman di sini di gambar ini gitu ya. Ketika dalam keadaan awal sebelum ovulasi bahwa yang akan berperan itu kan FSH. Di mana folikel-folikel ini dia awalnya kecil gitu ya. Dia akan matang dengan seiring FSH makin meningkat. Matangnya folikel ini, dia membran-membran folikel ini dia menghasilkan estrogen. Estrogen yang tinggi, feedback negatif bagi FSH, turun FSH-nya, sedangkan LH naik. LH-nya yang naik, dia memicu proses ovulasi, gitu ya. Lepas isinya. Lalu folikel yang telah mengeluarkan isinya, maka dia berubah menjadi korpus luteum atau badan kuning yang mengkerut. Badan kuning yang mengkerut ini selanjutnya dia mampu menghasilkan estrogen secara banyak, juga progesteron secara banyak, gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi kawin, maka korpus luteum ini dia akan berubah menjadi korpus albikan. Di mana kalau sudah berubah jadi korpus albikan atau badan putih, maka estrogen dan progesteron tidak dihasilkan lagi.
Lalu dinding rahim siapa yang akan menjaganya? Tidak ada yang menjaga, sebab dinding rahim dipertebal dan dipelihara itu oleh estrogen dan progesteron. Sekarang yang menghasilkan estrogen dan progesteron tidak ada, sebab sudah berubah jadi korpus albikan. Maka dinding rahim saat itu luruh. Luruhnya dinding rahim itu yang kita kenal dengan nama peristiwa menstruasi gitu ya, head lah bahasa kitanya ya. Oke, jadi secara internal di dalam tubuh wanita terjadi perubahan berupa apa? Yang pertama, LH FSH mencapai konsentrasi tinggi tentu ya. Terus hormon estrogen mengalami peningkatan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 gitu ya. Kalau mau ada GnRH juga kan untuk memicu FSH dan LH mestinya dia tinggi gitu ya. Oke, siap. Itu dia nomor 11. Jadi B jawabannya ya, 1, 3 itu. Oke. Nomor selanjutnya nomor 12 teman-teman, peran FSH pada kerja estrogen. Oke, gampang ya. Follicle stimulating hormone atau FSH merangsang perkembangan sel folikel. Oke, udah dibahas. Sebab folikel sel yang sudah masak atau matang merangsang sekresi hormon estrogen. Ini juga sudah kita bahas ya. Oke, baik. FSH teman-teman atau follicle stimulating hormone ini dia teman-teman juga sudah tahu bahwa dia merupakan salah satu hormon reproduksi kan ya, yang dikeluarkan oleh hipofisis. Yang perannya buat apa? Pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Jadi folikelnya dimatangkan dengan kehadiran FSH gitu kan ya. Nah, folikel yang matang itu teman-teman dia selanjutnya membran-membran folikel tersebut yang sudah matang akan menghasilkan estrogen gitu kan ya. Estrogen yang tinggi. Akibatnya feedback negatif bagi FSH turun, feedback positif untuk LH. LH-nya naik gitu ya. Akibatnya terjadi ovulasi selanjutnya. Nah, setiap bulannya teman-teman folikel yang dirangsang oleh FSH itu dia akan semakin banyak gitu ya, sehingga hormon estrogen yang terbentuk juga dia semakin banyak gitu ya. Akibatnya mampu nanti LH juga akan tinggi seiring dengan estrogennya tinggi, akibatnya ovulasi terjadi. Gitu kan ya? Nah, ini gambarnya sama dengan gambar sebelumnya ya. Oke, FSH merangsang pembentukan folikel. Betul, ini dia FSH. Hadirnya FSH, folikel dia dibentuk dan dimatangkan. Betul, folikel yang sudah masak merangsang sekresi estrogen. Nah, yang masak ini membrannya menghasilkan estrogen. Estrogennya naik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah apa namanya? Maaf di sini merangsang sekresi ya, harusnya merangsang peningkatan bukan sekresi. Jadi folikel yang sudah masak merangsang sekresi hormon estrogen. Jadi bukan merangsang, tetapi si folikel yang matang itu bukan merangsang tapi mengeluarkan gitu, mengeluarkan estrogennya bukan merangsangnya gitu ya. Jadi kalau merangsang berarti kan dia hanya memicu ya, bukan memicu, tetapi folikel itu membrannya memang menghasilkan estrogen gitu, bukan merangsang. Di sini yang salah adalah kata merangsangnya ini nih, bukan merangsang. Harusnya folikel yang matang gitu ya mensekresikan hormon estrogen, harusnya begitu, bukan merangsang. Sebab pelakunya adalah dia tidak usah merangsang lagi gitu ya. Jadi pernyataan yang pertama yang betul gitu ya, hati-hati nih menjebak. Oke, sip. Itu dia soal nomor 12 teman-teman. Soal selanjutnya yaitu nomor 13 mengenai peran estrogen dan progesteron katanya. Kita akan lihat. Baik. Semakin tua usia kehamilan katanya, kadar hormon estrogen akan meningkat. Sedangkan progesteron semakin sedikit. Oke, sudah dibahas juga tadi ya. Sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, sedangkan progesteron sebaliknya. Waduh, ini harus bahas lagi ya. Oke, apa-apa. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pada masa kehamilan, ya, kehamilan seseorang sedang hamil, misalkan wanita sedang hamil nih, nanti kadar estrogen dengan progesteronnya itu dia akan semakin meningkat. Kenapa mesti meningkat? Sebab adanya estrogen, sebab adanya progesteron akan menjaga otot-otot rahim atau akan menjaga dinding-dinding rahim supaya tetap tebal, supaya tetap bagus untuk perkembangan janin. Gitu, itu tujuannya. Ya. Nah, sedangkan teman-teman nanti ketika usia kehamilan sudah tua, sudah siap melahirkan, maka yang berkontraksi itu, yang merangsang kontraksi dinding-dinding uterus itu adalah bukan estrogen dan progesteron,
tetapi adalah oksitosin. Jadi pada nanti proses kelahirannya, kontraksi dari dinding rahim itu teman-teman itu dipengaruhi oleh oksitosin, bukan estrogen dan progesteron, gitu ya. Nah, sedangkan hormon estrogen itu kan dia meningkatkan aliran darah gitu ya untuk menjamin nutrisi bagi janin yang ada di situ gitu, termasuk progesteron juga gitu ya. Nah, karena itu maka pernyataan salah dan alasan juga salah gitu ya. Oke, jadi semakin tua kehamilan kadar hormon estrogen semakin meningkat sedangkan progesteron semakin sedikit. Tidak seperti itu ya. Berbarengan antara kerja estrogen dengan progesteron itu. Sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk kontraksi. Yang kontraksi uterus itu bukan estrogen tapi oksitosin gitu ya. Jadi salah dua-duanya. Oke, baik, itu dia nomor berapa? Nomor 13 ya. Ini nih ada grafiknya teman-teman gitu ya. Ini dia HCG, jadi human chorionic gonadotropin, ini yang dihasilkan oleh lapisan chorion teman-teman setelah terbentuknya bayi tentunya ya, menghasilkan HCG. Biasanya HCG itu kelebihannya dia dikeluarkan lewat urin, makanya ada test pack gitu ya. Ya, test pack itu teman-teman, positif dan negatifnya test pack itu adalah menguji keberadaan HCG pada urin perempuan yang sedang hamil gitu. Jadi kalau positif berarti kadar HCG di dalam urinnya tinggi. Biasa memang seperti itu gitu ya, akan tinggi ketika HCG atau chorion sudah terbentuk maka HCG akan dihasilkan. Jadi untuk mengidentifikasi. Jadi ini ketika tinggi progesteron dengan estrogen saat itu dia rendah. Tapi ketika HCG-nya sudah turun maka peran dari estrogen dengan progesteron yang akan makin tinggi gitu ya. Jadi kerja dari estrogen dan progesteron memang beriringan gitu ya. Oke, sip. Jawabannya adalah salah-salah ya. Pernyataan salah, alasan salah. Oke, sip. Jadi gitu. Selanjutnya nomor ke-14 teman-teman tentang peran EPSA pada sel Sertoli, berarti pada spermatogenesis nih pada laki-laki ya. Untuk merespon sekresi EPSA, sel Sertoli pada proses spermatogenesis akan menghasilkan hormon apa? Oke, baik. Teman-teman, EPSA kalau berbicaranya proses spermatogenesis pada laki-laki, teman-teman tentu dia memainkan peranan penting gitu ya. Salah satunya adalah EPSA itu dia berperan penting gitu terhadap sel-sel yang ada di dalam testis, yaitu berkenaan dengan sel-sel Sertoli gitu, yang ini yang dipengaruhinya gitu ya. Dan fungsi utama yang memang di dalam proses spermatogenesis itu peran utamanya. Nah, EPSA ini teman-teman dia nantinya akan merangsang Sertoli ini yang ada di dalam testis gitu ya untuk menghasilkan ABP teman-teman. Jadi hadirnya FSH merangsang sel-sel Sertoli yang ada di testis untuk menghasilkan ABP dan inhibin gitu ya. Androgen binding protein dan inhibin penghambat gitu ya. Nah, setelah itu Sertoli nanti dia setelah dia mensintesiskan ABP teman-teman, dia selanjutnya akan berikatan dengan suatu hormon yang dihasilkan yang hanya ada pada laki-laki gitu ya, yaitu berikatan dengan testosteron. Nah, setelah testosteron ini dia berikatan dengan ABP teman-teman, selanjutnya dia akan memasuki tubulus seminiferus atau tempat di mana tempat terbentuknya sperma gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk memulai proses spermatogenesis. Jadi dimulai induk spermanya itu dia melakukan pembelahan mitosis gitu ya. Spermatogenesis dimulai untuk menghasilkan sperma-sperma. Oke, seperti itu. Nah, Sertoli ini dia teman-teman selain dia mensekresikan hormon yang di atas, dia juga dapat mensekresikan peptida teman-teman. Peptidanya itu dia yang berperan sebagai inhibin atau penghambat gitu ya. Nah, penghambat ini, inhibin ini dia produk protein gitu ya yang disekresikan oleh Sertoli ini, teman-teman, perannya itu dia merespon dalam proses merespon hormon EPSH gitu ya, EPSH nih. Jadi dia sebagai feedback negatif lah bagi EPSH. Jadi adanya inhibin kalau EPSH sudah dia beres gitu ya fungsinya, maka akan dihambat selanjutnya pengeluarannya oleh inhibin, oleh protein yang dihasilkan oleh sel-sel toli ini gitu. Nah, hormon inhibin ini dia teman-teman dia merupakan hormon pengontrol gitu ya dari proses spermatogenesis yang terjadi di dalam tubulus seminiferus gitu ya. Nah,
Apabila terjadi spermatogenesis berlangsung gitu ya, maka terlalu cepat misalkan spermatogenesisnya, maka inhibin dia akan memberikan efek penghambatan gitu pada hipofisis gitu, sehingga sekresi FSH-nya akan turun, maka tidak terjadi lagi pembentukan sperma. Jadi adanya inhibin seperti itu ya, untuk mengatur proses reproduksi spermanya. Jadi biar tidak terlalu banyak gitu. Jadi diatur seperti itu. Nah, ini dia cara kerjanya. Jadi ini di dalam testis teman-teman, di tubulus seminiferus gitu ya. Jadi ketika GnRH di hipotalamus merangsang hipofisis, dia akan menghasilkan FSH dan LH kan ya. FSH akan merangsang sel-sel Sertoli, sedangkan Sertoli itu kerjanya dirangsang oleh FSH, sedangkan LH dia merangsang kerja dari sel-sel Leydig. Jadi di dalam proses spermatogenesis itu kan ada dua sel gitu ya. Ada Leydig, di dalam testis itu ada Sertoli. Sertoli kerjanya dipengaruhi oleh FSH, sedangkan LH mempengaruhi kerja dari sel Leydig di dalam proses penghasilan testosteron gitu ya. Jadi hormon yang menghasilkan ciri sekunder pada laki-laki gitu. Nah, ketika FSH ini dia dikeluarkan, teman-teman, dia menjadi pesan untuk Sertoli gitu ya, untuk memproduksi apa? Untuk memproduksi ABP gitu ya. ABP ini dia akan berikatan dengan testosteron. Kapan dihasilkan testosteron? Ketika LH dia merangsang sel-sel Leydig yang ada di testis, nanti menghasilkan testosteron gitu ya. Testosteron ini dia akan berikatan dengan ABP untuk proses spermatogenesis dimulai gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Itu adalah cara kerjanya. Jadi jawabannya adalah teman-teman yang D gitu ya. Untuk merespon sekresi FSH Sertoli pada proses spermatogenesis menghasilkan hormon apa? Protein berupa inhibin gitu ya, yang akan mengikat androgen yang nantinya menghentikan atau mengatur pengeluaran FSH gitu ya. D dodol jawabannya. Oke, baik. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 15 teman-teman, mengenai proses pra-fertilisasi dan pasca fertilisasi. Oke, baik. Nah, pernyataan yang tidak tepat katanya, yang tidak terkait dengan proses pra-fertilisasi dan pasca fertilisasi. Oke, sebelum dan setelah fertilisasi ya. Oke, baik. Yang tidak berarti yang salahnya ya. Nah, fertilisasi itu kan teman-teman proses penyatuan atau pembuahan di mana, atau peleburan gitu ya, inti sel telur dengan sperma gitu kan ya, melebur menjadi satu yang nantinya akan menghasilkan zigot gitu ya. Zigot berkembang menjadi embrio gitu ya, dan selanjutnya. Nah, pada proses fertilisasi itu kan dimulai dengan proses pematangan sel telur dan sperma terlebih dahulu kan, itu wajib gitu ya. Nah, pematangan sel telur nanti terjadi di apa? Di ovarium gitu kan ya. Yang nantinya diopulasikan tentu gitu ya kalau sudah matang. Sedangkan sperma itu kan dia di testis, di tubulus seminiferus gitu ya. Nah, pada proses pembelahan meiosis teman-teman, khususnya pada profase 1 gitu ya, yang nantinya dia menjadi masak selama polikulogenesis. Jadi folikel-folikel yang ada di ovariumnya dia sudah matang, maka siap untuk dikeluarkan gitu ya, diopulasikan gitu. Nah, berbicaranya pra-fertilisasi ini meliputi apa saja kalau begitu? Nah, ini dia meliputi tentang perkembangan organ reproduksi seksual, perkembangan organ perkembangan kromosom, meiosis gitu ya, organogenesis gitu, spermatogenesis ataupun oogenesis. Itu dia pra-fertilisasi, sebelum terjadinya fertilisasi. Sedangkan pasca fertilisasinya itu dia merupakan proses setelah pembuahan tentu gitu ya. Fase ini misalkan sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, teman-teman akan mengalami pembelahan dan perkembangan jadi zigot, embrio sampai jadi fetus selanjutnya kan ya. Fetus dia sudah sel-selnya berdiferensiasi menjadi organ tubuh yang memang seharusnya. Itu dia di pasca fertilisasi gitu ya. Jadi pernyataan yang tidak terkait, berarti yang E gitu ya, dikembalikan jumlah kromosom ke set haploid, tapi harusnya diploid gitu ya. Oke, sip. Itu saja teman-teman nomor 15 yang terakhir di pokok bahasan sistem reproduksi. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman.
guna persiapan UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Ini adalah soal-soal yang sering keluar ya. Silakan untuk dipelajari. Selain ini, kami juga sudah membuat banyak video mengenai pembahasan soal UTBK Biologi guna persiapan di tahun ini. Silakan bisa berkunjung ke channel YouTube kami, teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya. Terakhir kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.